adik asuhan. Berjumpa lagi dengan Kak Elina. Hari ini kita mau memulai sekolah minggu asuhan tanggal 27 Juni 2021. Siapa yang semangat sekolah minggu hari ini? Wah, Kak Elina dengar semuanya semangat, semuanya bersuka cita. Coba lihat Kak Elina ada di mana? Seperti ada di kelas asuhan ya. Adik-adik pasti rindu untuk sama-sama sekolah minggu di gereja. Tapi tidak apa-apa, saat ini kita boleh sekolah minggu dari rumah masing-masing. Tetap sukacita karena Allah, Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Nah, untuk lagu pembukaan, kita mau bernyanyi lagu Duduk Senang, Berjalan Senang. Ya, kita mau pakai gerakan duduk senang, berjalan senang. Adik-adik asuhan yang sudah bisa berdiri dan bisa bergerak, ikuti lagunya, boleh bernyanyi dan bergerak bersama Kak Elina ya. Yang adik-adik baby, adik-adik masih bayi, boleh mengikuti dan mendengarkan dari rumah masing-masing. Kak Elina akan mainkan lagunya. Ya. Adik-adik selalu senang dan bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus. Yuk kita mulai sekolah minggu kita dengan berdoa. Adik-adik semuanya bersikap berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami dalam keadaan yang baik dan kami mau sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong adik-adik asuhan yang belajar dari rumah, mereka boleh ikut sekolah minggu dengan baik, duduk dengan tenang, hati yang sukacita, karena mereka boleh bertemu dengan Tuhan Yesus dalam kegiatan sekolah minggu hari ini. Kami berdoa supaya adik-adik ada dalam situasi yang sehat. Papa, mama, keluarga di rumah juga ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Helena mau lihat nih, apakah semua adik-adik asuhan hadir hari ini ya? Kita mau lihat. Kak Elina sangat senang, semua guru-guru senang. Kalau adik-adik asuhan semuanya rajin dan setia, semangat sekolah minggu. Kita mau panggil ya satu-satu adik-adik asuhan. Ayo, mana Mikai, Hiskia, Liel, Jaden, Aquila, Ale, dan Anes. Halo adik-adik semua. Halo Alfi, Etnan, Julia, Gemma, Vanka, Olive, dan Alona. Halo semuanya. Hadir kan ya sekolah minggu? Halo Dalang, David, Radit, Kinaya, Herel, Zoella, dan Caca. Halo, hadir semua ya sekolah minggu. Halo Arya, Eben, Giandra, Raka, Carol, Tama, dan juga adik Jacob. Halo semuanya. Wah, senang sekali ya adik-adik asuhan semuanya boleh bergabung, boleh hadir dalam sekolah minggu. Nah, kita hari ini akan belajar mengingat kembali seorang tokoh yang bernama Yusuf.
Dia adalah tokoh yang selalu bersuka cita dalam suasana ataupun keadaan bagaimanapun. Nah, lagu yang berikut kita akan nyanyikan itu menggambarkan suasana hatinya Yusuf yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Ada gerakannya loh, adik-adik asuhan yang sudah bisa ikuti ya gerakannya ya. Nanti kalau kata-katanya sukacita, kita boleh tunjuk pipinya. Sukacita. Ya, gimana tangannya coba? Sukacita. Oke? Kita mau coba nyanyikan lagunya bersama-sama. Ya, kita bersyukur dan bersuka cita karena kasih Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Nah, adik-adik asuhan, kita kembali yuk ke ruangan kelas kita. Kita mau siap-siap berikan persembahan. Ya, adik-adik asuhan di rumah boleh mempersiapkan persembahan masing-masing, lalu dimasukkan ke dalam amplop persembahan, ya, dititipkan ke orang tua, titipkan ke papa mama, nanti boleh diserahkan atau diberikan ke gereja. Oke, adik-adik asuhan, semuanya boleh menyiapkan persembahan, kemudian dimasukkan di dalam amplop persembahan dan dititipkan lewat orang tua, keluarga kita untuk diberikan di gereja, untuk pelayanan umat Tuhan yang ada di gereja. Terima kasih. Nah, kita sedang siap-siap nih ya. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Hari ini yang akan membawakan cerita Alkitab itu adalah Tante Ana. Tante Ana mau cerita apa ya kira-kira ya? Coba kita lihat nih. Tante Ana akan menolong adik-adik mengingat kembali 5 cerita tentang tokoh Yusuf. Ada apa saja? Ada Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Lalu bagaimana cerita Yusuf ketika diberkati Tuhan saat berada di Mesir. Nah, ketika di Mesir, dia bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat tidak baik kepadanya. Di situ dia juga bertemu dengan adiknya yang bernama Benyamin. Sehingga pada akhirnya Yusuf mengajak seluruh anggota keluarganya, termasuk ayahnya Yakub, untuk tinggal di Mesir selama masa kelaparan. Disitulah
Bapak Yakub bisa melihat cucu-cucunya. Nah, adik-adik asuhan, ya pasti semangat ya. Kita mau ingat-ingat kembali semua cerita yang dipelajari beberapa waktu belakangan ini. Setuju? Nah, sebelum kita dengarkan cerita, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama bernyanyi lagu yang berjudul Firman Tuhan Kudengar. Nah, lagu ini boleh mempersiapkan hati kita ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik asuhan adalah anak-anak yang mau dengar dan mau taat dengan firman Tuhan. Kita dengar yuk cerita kitab yang akan disampaikan oleh Tante Ana. Silakan Tante Ana. Selamat hari Minggu anak-anak asuhan. Bertemu kembali dengan Tante Ana. Kita tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan, juga sudah berdoa bersama Kakak Elina. Sekarang tiba saatnya Tante Ana akan bercerita dari Alkitab, Firman Tuhan, buku kesayangan kita semuanya, ya. Siapa yang masih ingat Tante Ana akan bercerita mengulang 5 pelajaran yang pernah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Mengenai siapa? Ayo tunjuk tangan. Ya, betul. Mengenai Yusuf, ya. 5 pelajaran kita belajar mengenai Yusuf. Bagaimana sifat Yusuf, sikap Yusuf kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, dan kepada Tuhan. Sehingga Yusuf menjadi orang yang diberkati Tuhan, disayang oleh Tuhan. Yuk kita dengarkan Tante Ana bercerita. Mari kita lihat slide-nya. Anak-anak duduk tenang mendengarkan Tante Ana bercerita. Iya, kita belajar mengenai Yusuf. Ya, pelajaran yang pertama yaitu belajar mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Yusuf sangat disayang oleh ayahnya, yaitu siapa? Ya, Bapak Yakub. Bapak Yakub sayang sekali kepada Yusuf sehingga membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Kakak-kakaknya sampai menyusun rencana jahat kepada Yusuf dengan cara Yusuf dijual kepada pedagang Midian di Mesir untuk dijadikan budak. Wah, Yusuf tentunya sangat sedih. Tetapi Yusuf percaya bahwa Tuhan akan menyertai ia. Nah, dari cerita tadi, Tuhan tentunya juga menjaga kita. Sama seperti Tuhan menjaga Yusuf, Tuhan juga
menyayangi kita. Tuhan mengasihi semua anak-anaknya. Saat kita sedih, saat kita senang, bahagia, selalu ada Tuhan. Nah, bagaimana sikap anak-anak jika ada teman atau ada saudara yang menyakiti kita? Seperti Yusuf ya, tadi dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf tidak marah ya. Begitu juga dengan kita, mengasihi saudara kita, mengasihi teman kita dengan cara apa Yusuf tadi? Ya, betul. Sikap mau mengalah. Sikap mau mengalah adalah sikap yang baik ya. Mengasihi Tuhan juga dengan cara mau memaafkan kakak kita, mau memaafkan adik kita, sehingga kita bisa hidup tenang dan bahagia bersama saudara, kakak, adik, dan teman-teman. Pada pelajaran berikutnya mengenai Yusuf yang diberkati oleh Tuhan. Yusuf yang sudah berada di Mesir, dia bekerja di Mesir sebagai budak ya, tapi dia tidak marah, dia tidak bersungut-sungut, dia tetap bekerja rajin. Bahkan dia sampai dipanggil oleh Raja Fir'aun untuk mengartikan mimpinya. Ya, sehingga Raja Fir'aun menjadi senang mendengar Yusuf yang pandai mengartikan mimpinya. Dan Raja Fir'aun mengangkat Yusuf sebagai gubernur, sebagai pemimpin di wilayah Mesir. Yusuf bekerja keras bersama rakyat Mesir, mengumpulkan makanan pada saat berkelimpahan, pada saat musim panen. Nah, pada saat musim kemarau, rakyat Mesir sudah siap dengan simpanan makanannya. Yusuf disukai oleh seluruh rakyat Mesir. Yusuf juga taat kepada Tuhan. Yusuf dijaga dan Yusuf diberkati oleh Tuhan. Nah, apa ya yang bisa anak-anak contoh dari tindakan Yusuf, dari sifat dan sikap Yusuf? Kalau kita lihat di gambar ini, anak-anak bisa apa ya? Anak-anak bisa menolong atau membantu mamah di rumah. Ya, apa yang bisa dibantu? Banyak yang bisa dilakukan anak-anak. Oh, membantu mengambilkan pakaian yang sudah kering, membantu menaruh piring atau gelas ya di dapur yang sudah kotor ya. Kemudian apalagi? Anak-anak juga bisa berbagi makanan kepada kakak, kepada adik, atau kepada teman jika kita punya sesuatu yang bisa diberikan. Anak-anak juga bisa taat kepada perintah Tuhan. Salah satunya apa? Ya, anak-anak rajin berdoa kepada Tuhan. Pada pelajaran berikutnya, kita belajar bahwa Yusuf mengampuni saudara-saudaranya.
pada musim kemarau, kelaparan kan terjadi tuh di seluruh negeri. Nah, ternyata kelaparan juga terjadi di daerah tempat tinggal Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf lainnya. Ya, Bapak Yakub kemudian menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir karena dia mendengar bahwa di Mesir banyak tersedia makanan. Sehingga Bapak Yakub menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir dan mencari makanan untuk dibeli. Nah, pada saat sampai di Mesir, ternyata kakak-kakak Yusuf ini melihat Yusuf ya, mereka bertemu dengan Yusuf. Bagaimana perasaan mereka? Takut. Mereka takut Yusuf akan marah kepada mereka yang sudah menjual Yusuf ya. Wah, ternyata Yusuf tidak marah. Begitu Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia begitu senang dan bahagia. Yusuf mengampuni, mau memaafkan saudara-saudaranya. Wah, mereka sangat bersyukur dan mereka berpelukan, bertemu dengan Yusuf. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini? Betul, anak-anak bisa seperti Yusuf yang dapat mengampuni dan memaafkan saudara dan teman-teman kita yang berbuat salah. Ya, kita harus mau memaafkan dan mengampuni sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak juga pada saat kita melakukan kesalahan, kita juga harus mau meminta maaf ya. Anak-anak bisa meminta maaf kepada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan dengan cara berdoa. Kita berkomunikasi, kita berbicara dengan Tuhan, kita bilang, Tuhan saya berdosa, saya minta maaf, saya minta pengampunan, dan Tuhan saya berjanji tidak akan mengulangi kembali. Oke, pada pelajaran selanjutnya kita belajar mengenai Benyamin. Siapakah Benyamin? Benyamin adalah adik dari Yusuf ya. Yusuf anak ke-11 dan Benyamin anak ke-12. Iya. Jadi Benyamin adalah anak bungsu dari Bapak Yakub. Yusuf sangat sayang dan mengasihi Benyamin. Nah, pada saat kakak-kakaknya ke Mesir, Benyamin juga diajak ikut serta ke Mesir. Ya, sehingga Yusuf senang sekali bertemu dengan adik kesayangannya. Pada saat Yusuf meminta kakak-kakaknya untuk menjemput ayahnya, Bapak Yakub, untuk kembali ke Mesir, Benyamin tinggal di Mesir, tetap tinggal dengan Yusuf. Ya, karena apa? Karena Yusuf masih kangen sama adiknya. Ya, Yusuf sangat mengasihi dan menyayangi adiknya. Nah, apa yang kita bisa pelajari ya dari sikap Yusuf yang menyayangi Benyamin? Ya, kita harus mengasihi dan menyayangi keluarga kita, kakak dan adik kita dengan cara apa?
kita bisa menjaga adik kita. Ya, adik bayi bisa kita jaga. Kita juga bisa menemani adik bermain, ya, tidak bertengkar. Kita juga bisa mengasihi adik dengan cara menyuapi adik makan. Jadi bisa membantu mama di rumah. Nah, pelajaran yang terakhir, kita belajar mengenai Bapak Yakub dan cucu-cucunya. Ya, Yusuf berbahagia sekali karena ia bisa membawa Bapak Yakub untuk ke Mesir, ya, bersama saudara-saudara lainnya. Nah, Bapak Yakub ini akhirnya diperkenalkan, ya. Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf dikenalkan dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun senang sekali kepada Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf lainnya, sehingga ia memberikan tanah yang sangat luas dan subur kepada Bapak Yakub, ya, sebagai apa? Sebagai tempat tinggal, sebagai tempat untuk usaha pertanian dan juga peternakan, ya. Mereka membangun rumah di situ, mereka berkebun di sana, mereka memelihara ternak domba dan sebagainya, sehingga mereka bisa hidup bersama di sana dengan sukacita. Bapak Yakub berkumpul bukan hanya dengan anak, tetapi juga dengan menantu dan cucu-cucunya. Yusuf tentunya juga berbahagia, ya, karena Bapak Yakub berbahagia bersama anak-anak dari Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim, ya, yang juga cucu dari Bapak Yakub. Nah, apa yang kita bisa pelajari, ya? Nah, kita juga mempunyai oma, mempunyai opa, mempunyai opung, mempunyai eyang, ya, sama seperti Bapak Yakub yang mempunyai cucu-cucu, kita juga punya. Kita sebagai cucu-cucu dari opa oma juga eyang, ya. Kita mempunyai oma, opa, eyang yang sangat menyayangi cucu-cucunya, ya. Apa ya yang sering dilakukan oma atau opa kepada kita, cucu-cucunya? Ya, kita lihat gambar di sini. Oma senang membacakan cerita buat cucu-cucunya. Ya, opa juga senang menemani kita bermain di rumah. Kemudian kalau oma dan opa sudah menyayangi kita, apa yang bisa kita lakukan kepada opa dan oma? Ya, kita bisa membantu oma membuat kue. Oma pintar membuat kue, tetapi oma akan senang kalau cucu-cucunya mau membantu. Kemudian kalau oma mau berjalan agak jauh, mau keluar rumah, oma mengenakan tongkat. Nah, ya, cucu-cucunya bisa membantu. Kita bisa membantu menuntun dan menggandeng oma berjalan. Ya, kita sudah sampai di pelajaran yang terakhir. Nah, sebentar lagi kita akan menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Kita akan menyanyi Jalan serta Yesus. Yuk kita nyanyi bersama-sama.
Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan ayat Alkitab dan anak-anak akan menirukan bersama-sama ya. Ayat Alkitab kita diambil dari Matius 22 ayat 37a yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu. Sekali lagi, ayat Alkitab diambil dari Matius 22 ayat 37a yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, anak-anak nanti menirukan Mama dan Papa membacakan ayat Alkitab kita pada hari ini. Sekarang sudah tiba di penghujung sekolah minggu. Kita akan menutup sekolah minggu pada hari ini. Tante Ana akan memimpin doa bersama-sama. Anak-anak lipatkan tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini atas kebaikan Tuhan yang sudah melindungi dan menjaga kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti sekolah minggu dari awal sampai dengan hari akhirnya. Kami belajar banyak mengenai firman Tuhan yang mengajarkan kami mengenai teladan sifat dan sikap Yusuf yang taat kepada Tuhan dan mengasihi keluarganya, ayahnya juga kakak serta adiknya. Ajari kami Tuhan untuk bisa meneladani sikap baik, untuk mau memaafkan, mengasihi keluarga dan teman, serta taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan selesai sekolah minggu. Tuhan tolong berikan kesehatan dan jaga anak-anak beserta keluarga besar asuhan dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak asuhan. Salam sehat semuanya bersama keluarga asuhan. Dadah. In a beautiful meadow, up in a tall tree, there lived a colony of bees. The bees were all friends. When they were flying together, sometimes the bees would accidentally run into each other. "I'm sorry," the bee would say. "That's okay. I forgive you," the other bee would say. And the bees would keep flying together. They went on flower hunts together. They had bee races together. They worked together. And they flew way up high into the sky together. The bees were happy. But one day, something different happened. Two bees crashed into each other. "I'm sorry," said the first bee. "You got in my way," the angry bee said. "I'm not flying with you anymore." The angry bee flew away. "I'll show you," the angry bee said. The angry bee landed on a leaf and waited for the other bee to feel bad. "I'm gonna sit here all day." It
was time to go on a flower hunt. All of the bees went looking for flowers together. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for a bee race. They flew as fast as they could, and they all had fun racing. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to make honey. All of the bees worked very hard, and they made lots of honey together. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to fly really high up in the sky. They loved seeing who could fly the highest, and they flew up, up, up into the clouds. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." But it wasn't working. All of the other bees were still happy. The other bees asked the angry bee to come and fly with them. "No, I'm still mad at him," said the angry bee. "Okay," said the bees. "We'll see you later then." The angry bee started to feel a little bit sad. He missed flying with the other bees. And he wanted to go on flower hunts again and help make honey. "I could be happy again," the bees said, "and I could do all my favorite things. All I have to do is forgive." He thought about it, and then